Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang dan kakak-kakak yang sholih dan sholihah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ustazah akan memberikan materi bimbingan dan konseling pada pertemuan kita yang ke-11. Nah, sebelum kita memulai materi kita, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita pahami pada hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Hari ini Ustazah akan memberikan dan mengajak Ananda semua untuk ayo kita meningkatkan minat belajar agar menjadi anak yang sholih, cerdas, dan terampil. Nah, ada sebuah hadis di mana yang artinya dan berbunyi seperti Thalibul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dari hadis ini kita ketahui bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban semua muslim. Karena kita semua muslim, maka menuntut ilmu ini wajib bagi kita. Dalam menuntut ilmu, kita harus memiliki motivasi dan kita harus bisa meningkatkan minat-minat kita terhadap ilmu yang kita pelajari. Belajar itu merupakan salah suatu hal yang penting dalam hidup manusia. Namun, banyak orang-orang yang merasa malas untuk belajar, dan ini adalah orang-orang yang merugi. Terkadang, seseorang merasa lelah berusaha karena hasil yang dicapai tidak sesuai dengan keinginannya. Padahal, hal itu bisa terjadi karena kita yang kurang sungguh-sungguh atau cara kita yang kurang tepat dalam mewujudkannya. Jika Ananda merasa lelah, ketahuilah bahwa cara meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Nah, jadi Ustazah ada beberapa nih tips dan trik meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri, di mana sebenarnya materi yang sudah Ustazah jelaskan sudah terkumpul di materi kali ini. Jadi, tips yang pertama untuk meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri yaitu membuat agenda belajar. Pada pertemuan sebelumnya, Ustazah sudah memberikan tugas untuk membuat agenda belajar dan membuat agenda harian, di mana Ananda bisa membuat agenda belajar seperti contoh yang di bawah ini. Nah, misalnya daftar kegiatan. Ini merupakan daftar kegiatan misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan diteruskan. Jadi Ananda membuat daftar-daftar atau agenda-agenda ketika mau belajar seperti itu. Nah, ini merupakan contoh dari membuat agenda belajar. Kemudian Ananda juga bisa membuat timetable seperti ini. Misalnya hari Senin diisi apa, hari Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, pasang target pada diri sendiri. Nah, Ananda harus memiliki target nih, harus memiliki tujuan. Misalnya ada yang bercita-cita menjadi seorang arsitek atau menjadi seorang psikolog seperti itu. Jadi dia harus mempersiapkan apa-apa saja yang harus dia targetkan untuk mendapatkan dan bisa menggapai cita-citanya seperti itu. Jadi harus memiliki target pada diri sendiri. Kemudian yang ketiga, Ananda harus bisa menentukan gaya belajar seperti yang Ustazah jelaskan pada minggu lalu. Apakah Ananda itu termasuk ke dalam auditory atau visual atau kinestetik seperti itu ya. Jadi Ananda harus tahu bagaimana gaya belajar Ananda yang sesuai dengan mata pelajaran tertentu seperti itu. Kemudian yang keempat, Ananda harus bisa memanajemen waktu atau mengatur jam belajar seperti itu. Manajemen waktu ini juga sudah Ustazah jelaskan pada pertemuan kita sebelumnya. Bagaimana cara-cara dan langkah-langkah untuk memanajemen waktu agar waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia. Kemudian cari suasana yang tepat untuk Ananda. Misalnya merapikan meja belajar atau Ananda merasa nyaman ketika Ananda itu belajar di kamar, di ruang tamu, atau di tempat belajar seperti itu. Jadi Ananda harus tahu dulu, harus mencari suasana yang tepat untuk Ananda menerima suatu pelajaran.
Kemudian yang keenam, istirahat sejenak jika sudah bosan. Istirahat ini dibutuhkan agar kondisi dan tubuh tetap fit dan sehat. Kemudian, berteman dengan orang yang senang belajar. Nah, ini juga sudah saya jelaskan pada pertemuan kita tentang bagaimana cara bergaul yang baik. Seperti itu, kita harus berteman dengan orang-orang yang memang dia itu memotivasi kita dalam belajar. Kemudian, jangan malu bertanya. Bisa jadi sebuah pertanyaan atau rasa penasaran akan menumbuhkan ilmu yang lebih. Kemudian yang kesembilan, hindari gangguan belajar. Misalnya bermain gadget, bermain media sosial, melihat televisi, dan game online atau hal-hal yang mengganggu waktu belajar. Nah, yang selanjutnya, beri penghargaan kecil pada diri sendiri. Nah, siapa nih yang pernah memberikan penghargaan kepada dirinya? Misalnya ketika dia sudah bisa menyiapkan suatu target, maka dia memberi penghargaan. Penghargaan itu bisa berupa Ananda memberikan saat Ananda sudah bisa meraih target yang ditentukan. Misalnya Ananda itu sudah bisa menyelesaikan semua soal di buku. Jadi Ananda akan pergi misalnya liburan ke danau seperti itu, atau memakan makanan kesukaan Ananda. Misalnya ada yang suka es krim, ada yang suka donat seperti itu. Maka beri penghargaan kepada diri sendiri ketika selesai ataupun ketika sudah mencapai target tertentu seperti itu. Nah, jadi yang Ustazah jelaskan itu adalah merupakan cara memotivasi diri Ananda. Silahkan Ananda implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan Ananda aplikasikan dan coba terapkan macam-macam tips dan motivasi untuk meningkatkan belajar agar menjadi anak yang solih, cerdas, dan terampil. Nah, jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ustazah berikan dan tugas-tugas yang sudah menjadi tanggung jawab Ananda dalam kesehariannya. Ada sebuah kata-kata mutiara yaitu man jadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Nah, ini bisa menjadi motivasi untuk Ananda semua agar menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Karena orang yang bersungguh-sungguh maka dialah yang akan berhasil, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat Ustazah jelaskan. Semoga ilmu yang Ustazah jelaskan dapat dipahami dan bermanfaat untuk Ananda semua. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.